Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dalam hati mulai. Alhamdulillah. Oke, sekarang jangan lupa isi absen yang telah Ibu kirim di WA group. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi. Oke anak-anak, ini gambar apa? Oke benar, ini gambar jam. Tapi kalian jangan terlalu fokus ke jamnya, kalian fokus ke bandunya. Jika menunjukkan panjang-panjangnya telah ke-12, pasti jam tersebut akan berbunyi lonceng yang di bawahnya. Nah, ketika berbunyi lonceng seperti itu termasuk apa? Ya benar, itu termasuk bunyi dan juga ada getaran antara ketika lonceng itu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Oke, sekarang kita langsung memasuki materinya. Apa itu getaran? Apa sih yang kalian ketahui tentang getaran? Nah, getaran ini yaitu gerakan di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan yang tetap. Oke. Bisa kalian lihat di bawah, di samping, suatu benda disebut bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan contoh lihat di gambar. Nah, titik kesetimbangan itu misalnya di angka 0. Oke. Nah, ketika disebut satu getaran itu dari titik A menuju titik 0, lalu ke titik B, lalu kembali lagi ke titik 0 dan kembali lagi ke titik A, itu disebut sebagai satu getaran. Ketika satu getaran ini merupakan gerakan benda dari suatu titik awal kembali ke titik awal semula tadi yang sudah dijelaskan. Satu getaran itu dari A menuju O, menuju B, lalu dari B menuju O, dan menuju A. Kembali lagi, seperti itu. Oke, sekarang pengertian di dalam getaran juga ada simpangan dan amplitudo. Nah, simpangan ini merupakan jarak antara benda yang bergerak dengan titik keseimbangan. Sedangkan amplitudo ini adalah simpangan terjauh. Misalnya tadi antara titik A ke B, lalu titik A ke B, lalu titik B ke C. Itu disebut amplitudo. Oke, untuk frekuensi dan periode. Nah, frekuensi ini merupakan banyaknya getaran persatuan waktu. Rumusnya itu frekuensi sama dengan jumlah getaran sama dengan waktu, atau F sama dengan N per T. Lalu untuk periode. Nah, periode ini merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode sama dengan jumlah periode sama dengan waktu sama dengan perjumlahan getaran atau dilambangkan dengan N, atau bisa disebut dengan T besar sama dengan T per N besar. Oke, untuk contoh soalnya. Sebuah bandul bergerak sebanyak 50 getaran dalam waktu sekon. Hitung berapa frekuensinya. Kayak kita nyari frekuensi. Nah, di sini jumlah getaran. Bisa kalian lihat jumlah getarannya, misal jumlah getarannya tadi itu 50. Nah, dalam waktu 10 sekon. Nah, tinggal dibagi aja 50 per 10 sama dengan 5. Jadi frekuensinya itu 5. Oke, baik. Sekarang gelombang. Kita lanjut ke gelombang. Nah, gelombang ini merupakan getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk lebih mudahnya kalian bisa melihat gambar di sini. Oke. Nah, jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarannya. Ada gelombang transversal. Nah, gelombang transversal ini arah rambatnya tegak lurus. Bisa dilihat di sini. Arah getarannya tegak lurus. Nah,
satu gelombang. Nah, untuk dari D ke H itu dari D ke H itu disebut lambda. Lalu untuk satu gelombangnya itu 1 per lambda. Oke, untuk gelombang selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang yang arah lambatnya berintip. Seperti ini. Gelombang longitudinal ini biasanya terdiri dari antara rapatan dan regangan yang saling berdekatan, seperti itu. Untuk arah lambatnya lurus. Nah, di sini ada jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang yang berjalan, gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya pada tali yang saat digerakkan. Ini arah getarannya, arah lambatnya itu pada setiap titiknya yang dilaluinya yang tetap. Ini berarti tetap pada setiap titiknya. Nah, sedangkan gelombang diam atau berdiri, gelombang yang amplitudonya berubah. Contohnya itu pada senar gitar. Jadi gelombangnya tidak tetap kayak gitu pada senar gitar yang sedang dipetik. Oke, selanjutnya jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang pada bunyi dan air. Nah, itu memerlukan medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya itu seperti gelombang pada cahaya. Oke, untuk cepat rambat gelombang ini rumusnya itu V per amdal lalu per T besar. Atau bisa dikatakan dengan V sama dengan amdal dikali F. Keterangannya V itu cepat rambat gelombang ditandakan dengan M per S, lalu amdal panjang gelombang ditandai dengan M, lalu frekuensi gelombang ditandai dengan Hz, lalu T periode gelombang ditandai dengan S atau sekuen. Sekarang kita ke materi bunyi. Nah, bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengaran bunyi. Nah, ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar, misalnya garpu tala, lalu bunyi garpu tala yang menuju ke telinga dihantarkan oleh rapatan dan direnggangkan oleh partikel-partikel udara. Nah, seperti ini. Suara masuk melalui telinga, lalu menuju gendang telinga, lalu menuju ujung saraf, lalu diteruskan ke otak, baru bisa terdengar seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis bunyi ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz. Lalu audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi ini yang dapat didengar hanya oleh telinga manusia. Lalu ada ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz atau hanya hewan dan dapat mendengar gelombang bunyi ini adalah anjing dan kelelawar. Lebih dari. Oke, untuk rumus cepat rambat bunyi ada V per S. V sama dengan S per T. V itu sebagai rambat bunyi ditandai dengan M per S, lalu S sebagai jarak tempuh ditandai dengan M, lalu T waktu ditandai dengan S. Nah, oke, sekarang sudah selesai semua materinya. Kalian sudah mengerti kan bagaimana itu yang namanya bunyi, lalu bagaimana untuk menanya getaran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, lalu kalian juga sudah menyimak bagaimana rumus-rumusnya. Nah, coba sekarang kalian mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat rangkuman dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana sih bunyi itu, apa artinya bunyi, apa itu artinya getaran, apa artinya gelombang, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian juga mengerjakan tugas kelompok, yaitu diskusikan dengan kelompok mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dan hasil diskusi kalian ini nantinya dibuat mind map
lalu dipresentasikan nanti untuk minggu depan. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.